semuanya, kenalin nama aku Atskia and I am one of the English teacher at Studenesia. And for today's session, kita akan bahas fokus tentang IELTS listening section kedua. Okay, so for the listening section 2, ada beberapa hal yang menjadi fokus kita. First of all, terkait dengan formatnya, template-nya seperti apa sih? Apa bedanya listening section 2 dan juga other listening sections? Kemudian juga the strategies. Pastinya kita akan mention tentang challenges-nya juga ya. Dan terakhir, practice. Practice di listening section 2, khususnya terkait dengan maps dan juga multiple choices. So, kita bahas dari yang pertama ya, mengenai format of the listening section 2. Jadi di listening section 2 ini kita benar-benar bakal dengerin monolog. Kalau misalnya di first part, kita akan denger conversation. Nanti di second part kita akan dengar monolog dan itu akan selalu monolog. Gak mungkin listening section tiba-tiba iseng naro, oh ganti jadi conversation. Gak mungkin. So it will always be monolog. Dan topiknya pun hal-hal yang general atau terkait dengan topik yang very understandable, vocab-vocabnya gampang lah. For example, information about events in a certain community. Dan di listening section, setiap part akan dapat 10 soal. Jadi nanti we will have 10 questions juga pastinya in the second part. And yang harus kita fokusin terkait dengan deskripsi suatu hal atau juga directions. Misalnya nanti kita bahas tentang tipe-tipe soalnya dan kenapa deskripsi dan direction ini jadi hal yang kita fokusin. Here are several types of the questions that we might get. Pertama, multiple choices. Multiple choices itu kadang beda-beda. You might get multiple choices A sampai D, and then you have to choose one option. Atau A sampai E, and then you have to choose two options. Jadi intinya baca aja deskripsi soalnya minta apa. Sini kan dia udah ngebold banget tuh kata-kata tuh. Berarti untuk contoh ini, dalam multiple choice-nya kita jawab 2 dari 5 opsi. Dan kalau 2 dari 5 opsi berarti ini tuh untuk 2 soal. Jadi bukan kayak satu soal itu untuk all of this, no. Tapi misalnya kayak ini untuk nomor 1 dan 2, bukan cuman untuk nomor 1 aja. So, hati-hati. Ketika menjawab, kalau salah dua-duanya, ya berarti kamu salah untuk 2 soal. Sayang banget kan? And next one, kita ada maps. Jadi, ini cukup menantang karena kita harus ngikutin banget si audionya ini minta ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau misalnya kita hilang arah, ya hilang juga jawabannya, nggak bisa ketemu. Therefore, bener-bener didengerin dan diperhatikan. Pokoknya ini juga berurutan kok nanti di audionya. Audionya akan mulai dari New Car Park, New Cricket, Children's Playground, dan sampai ke bawah. Dan last one, kita punya matching information. Misalnya, mereka kasih banyak informasi tentang suatu, ada banyak job opportunities ya. Dimulai dari Fresh Food Commercial Manager. Kira-kira informasi apa yang kita dapetin mengenai Fresh Food Commercial Manager? Dan ini sebenarnya mirip multiple choices, but you have to choose from a lot of choices. Ada sampai H di contoh ini. Dan masih sama kayak soal-soal sebelumnya, dia akan berurutan dari nomor 15, 16, 17, sampai berikutnya.
Nah, itu tadi format-formatnya. Sekarang kita bahas tentang strateginya. Tadi mungkin udah disinggung sedikit ya, some of the strategies for specific questions. Tapi kalau secara general, pertama, eh please know that audionya played only once. Strateginya gimana? Nanti kita bahas. Terus harus aware bahwa di audio pasti akan ada namanya distractors. Atau mereka sengaja masukin poin tersebut biar orang-orang kekecoh. Nah, kita nggak mau jadi salah satu orang yang kekecoh kan. So be fully aware of this. Dan terakhir, paraphrase. Sayangnya, listening ini bukan tentang nyocokin kata. Jadi kayak, oh, di audio bilang I play. Berarti jawabannya I play. Enggak. Bisa aja dia ganti pakai sinonim dari kata-kata tersebut. Di audio bilang apa, di soalnya mungkin nulisnya beda sinonimnya. Tapi intinya apa? You have to understand the context of the whole information. Jadi bukan cuma tentang kayak hafalan atau sekedar denger aja, tapi harus paham juga. And then karena tadi audionya played only once ya, you have to read the questions first. Harus paham dulu, emang nanti audionya bakal apa? What do I expect from this? Dan kalau udah, pasti akan lebih mudah ke depannya untuk mengerjakan soal-soalnya karena kita udah kebayang dan punya ekspektasi terhadap audionya. And then make sure that you can predict the type of answers. Misalnya, oh ada maps nih, berarti nanti aku harus ngapain. Dan ketika audionya mulai pun aku udah ready untuk mendengarkan suatu direction. Focusing on the keywords, of course, karena ada banyak hal-hal yang disinonimin, kita harus hati-hati kayak, oh, aku mau dengerin tentang location. Tapi dia nggak ngomongin secara gamblang, locationnya di sini ya, enggak. Jadi, tapi ketika mereka udah mentioning mengenai directionnya kemana-kemana, situ kita udah mulai give attention. Pokoknya nanti kita lihat ketika practice, focusing on keywords ini seperti apa contohnya. And last one, you can write the keywords if you're unsure. Maksudnya adalah ketika kalian have your listening test, you are given paper and pencil. Jadi selama IELTS test itu kita akan dikasih kertas dan ketika listening itu pun kita boleh coret-coret. Jadi it's okay if you want to write down information yang didengerin. Kayak it's not only about listening doang. Aku mau denger doang. Nggak boleh nulis sama sekali. No, justru kita boleh nulis. Jadi ketika ragu, kayak, aduh, kok aku nggak dapet-dapet ya optionnya yang mana ya? Tulis aja deh dulu. When you have free time, bisa get back to that question and lihat lagi. Di notes tadi kita bilang apa sih? Dan kita bisa refer back to the notes. Nah, ini contoh ya untuk part 2. Kayak dia kan bahas direction misalnya. Kita disuruh label suatu maps. Nah, nanti dia akan bilang, oh kita harus lurus terus ke samping kanannya bank dan museumnya ada di mana. Nah, hal-hal kayak gini itu juga bisa jadi keywords. Saya membahas tentang where is the museum and then dia di mana? Apakah next to the bank? No, dia mention tentang bank of course. Tapi apakah ketika dia mention tentang bank ini adalah bahas tentang museum kan enggak. Nah, jadi yang tadi dibilang distractors contohnya kayak gitu. Pasti akan di-mention tapi bukan berarti that is the answer. Museumnya di mana? Di park. Ini cukup easy ya example-nya karena persis opposite the park. Option opposite the park. Tapi nanti bisa aja di dalam option misalnya dia across the park. Jadi kata-katanya tuh diganti-ganti pakai sinonim-sinonimnya. Jadi itu kurang lebih pembahasan secara garis besar terkait dengan listening part 2. So now I'll give you time to do the
practice. Jadi praktisnya ada di deskripsi video ini, bisa dicek dulu, and bisa dikerjain. Selama kerjain, silahkan di pause video ini. Nanti kalau udah selesai, bisa dilanjutin dan kita akan bahas. Okay, how was the questions? Do you think it's hard? Hopefully not ya. Karena eh harusnya listening section tuh masih salah satu yang gampang. Karena topiknya juga topik-topik yang daily life dan general, bukan akademik dan serius gitu. Jadi vocab-vocabnya masih gampang harusnya ya. Nah, untuk soal 11 sampai 14 dia tipenya sama terkait dengan multiple choices, tapi multiple choices yang harus pilih one word. Oh, multiple choices yang pilih two options ya, bukan one options. Oke, untuk nomor 11 sampai 12 keyword kita apa? Main reasons this has been chosen for the housing. Berarti kita cari kenapa dia milih tempat ini buat the housing development. Fun fact, ketika kita bahas tentang multiple choices, all of the choices mostly akan mention semua opsi ini dari A sampai E akan jadi detractors. Nanti kita coba lihat ya, contohnya kayak gimana sih mereka jadi detractors. Tapi kita mau fokus dulu ke each of the points yang ada di audio. Jadi tadi openingnya ya udahlah, yang penting kita tahu backgroundnya bahwa si Mark Reynolds mau ceritain tentang housingnya. And then di sini dia bilang mengenai one thing for sure you will want to know is why we have selected. Kenapa ya dia milih si tempat ini? So, kenapa aja kita dengerin? At the present, it is being used for farming. Farming ini sangat relate dengan option yang D. Karena apa? Agriculture. Tapi, we can eliminate option D karena kan dia bilang sekarang lagi dipakai buat farming. Tapi di option D bilang katanya nggak ada nilai agrikulturnya. Kan nggak make sense dong. Dia bilang padahal dipakai farming pasti justru ada banyak value-nya in agriculture. Berarti udah pasti we eliminate this. So we have four other options to choose. Kita dengerin lagi audionya. And then dia bilang, because of the new industrial center in Nunston, there is a lot of demand for housing for employees. Oke, mereka mentioning tentang employees-employeesan. Employee keywordnya ada di mana? Option E. Di option E, dia bilang it'll be convenient for workers. Dan dia bilang juga bahwa as many employees are having to commute long distance at the present. Maksudnya apa? Jadi dengan adanya industrial center di Nunston, banyak worker yang tinggalnya masih jauh kan dari Nunston itu, mereka harus commuting eh for a long time. Misalnya naik kereta berjam-jam gitu kan, itu capek ya. Therefore, dengan adanya housing di sini, pasti akan bikin nyaman dong untuk pekerja. Karena mereka nggak perlu lagi tuh capek-capek naik kereta. Nggak naik kereta doang sih, bisa juga naik yang lain, but intinya tetap capek. Jadi pasti option E adalah our answer karena jadi bikin nyaman dong buat si workers. And next, of course, there is also the fact that we have an international airport. Oh, ada airport. Airport ada di mana tuh? Option C. Tapi harus hati-hati. Apakah itu jawabannya?
Turns out, but it wasn't one of our major criteria of choosing the site. Oh, ternyata itu bukan reasonnya dia. Dia cuman mau ngasih tahu aja, airportnya deket loh. That's it. But that's not the whole point. Nah, ini adalah salah satu distractors yang paling ngedistract. Karena kayak, ngapain dia mention kalau misalnya bukan reasonnya kan. Dia emang cuman mau iseng doang. So, kita eliminate yang C. Nah, kita udah sisa A sama B doang nih. Yang B itu ada di mana ya? Nah, dia bilang, we were more interested in the fact that there is an excellent hospital. Satu hospital, dua secondary school. Jadi, hospital dan school itu part of facilities dong. Ya udah deh, that's our answer. Terus kita mau buktiin lagi, yang A ada di mana? Yang A itu ada di sini. One drawback to the site is on a quite steep slope. Jadi kayak dia rada curam nih. Dan itu adalah drawback. Jadi that's not the reason dong pastinya for choosing this place. Karena tempatnya curam. Jadi geographical features is not suitable. Justru ini adalah kekurangan mereka. Nah gitu, terbukti ya. Options-options yang ada emang ternyata dimention di dalam questions. Ya, dimention di audionya. Tapi ya gitu. Dimension belum tentu benar. So we have to fully understand ketika mereka mention maksud dia tuh apa mentionnya. Nah, we will do the same thing to the question number 13 and 14. So, focusing on the aspek yang dapat positive feedback. Oke, apa aja sih yang orang-orang anggap positif gitu ya? Nah, ini dimulai dari sini. We have a lot of positive feedback. Nah, pertama feedbacknya apa? People like the wide variety of accommodation types and prices. Oh, bahas tentang price. Ini kayaknya ada di option D gitu kan. Oh, apa jawabannya D? Unfortunately, the answer is not D. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jawab D, itu dia bilang low cost of all accommodation. Padahal kan dia bilang ada wide variety. Jadi apa dong? Harusnya costnya ada yang tinggi banget mungkin, ada yang rendah banget. Jadi beragam. Nggak semuanya low. Sayang dong. Kalau misalnya kita jawab itu udah pasti salah dong, gitu. Of course we can eliminate D. Next, the design of the layout, wait, blended well with natural features, protecting trees and wildlife on the site. Intinya apa? Oh, alam. Ada trees, wildlife. Alamnya kayak gimana? What happened with the alam? Blended in well. Oh, positif berarti ya orang-orang anggapnya. Jadi, they have a good impact to the environment karena mereka bisa blend dengan baik. So it match with option B. And next one, ketika kita bahas tentang cyclist, ada cyclist di sini, ada option A, mentioning cyclist. But what happened with the cyclist? They would like to see more and we will look at that. Jadi ini salah satu distractors lagi yang kayak nggak penting-penting banget tapi dia masuk-masukin sengaja buat ngecoh. Karena ternyata orang-orang mau tempat buat pesepeda tapi belum ada di situ. So gimana caranya ngasih positive feedback kalau belum ada kan? Ya udah, we can easily eliminate this one. And then overall feedback apa? The design and facilities make it seem a place where people of all ages can live together happily. Wah, kita semua dari beragam umur bisa tinggal bersama-sama.
Itu yang mana? C. Residents di sini kan berarti people dari umur berapapun yang tinggal di situ, mereka bisa tinggal bersama-sama dengan bahagia. So the answer is B and C. Terkait dengan option E, yang rural location ini ada di depan ya. Dia bilang short drive to get out of the countryside. Berarti kalau rural itu kan dia pedalaman banget. Tapi ternyata dia bilang enggak kok, enggak pedalaman gitu. Cuman tinggal jalan dikit, nyetir dikit. And then we are moving on. After this one, kita bakal dikasih waktu kan untuk untuk membaca soal nomor 15 sampai 20. Jadi dari audionya sendiri pun akan ada pause. Silahkan dilihat dulu mapsnya ketika dikasih waktu untuk melihat question 15 sampai 20. Setelah itu baru mulai untuk mendengarkan. Yang pertama, dia pasti akan berurutan ya dari school sampai ke bawah. School located di mana? If you look at the south entrance, oke, kita mulai dari south entrance. Berarti di sini there's a road that goes up. Oh ya, ada jalan yang naik. And then the school will be on that road at the corner of the second turning. Second turning, belokan kedua. Ini satu, ini dua. Nah, terus ya di situ sekolahnya. Oke, berarti sekolahnya di situ. So the answer for school is G. Yang nomor 16, Sports Center. Where is Sports Center? This will be on the western. Oke, kita mulai dari sebelah west. Just below the road that branches off from London Road. Dari London Road ada jalan yang bercabang di sini. Nah, dia ada di bawah jalan bercabang itu. Jalan bercabangnya kan di sini. Gedungnya ada di bawahnya. Ya udah, jawabannya yang C. And when it comes to clinic, dia ada di mana? The lake. Can you see the lake? Okay, I can see the lake. The clinic will just be below. Di bawah lake. Bawah tuh di mana? Sini. To the right of a street of houses. Oh, di sini kan ada houses ya. Terus di samping kanannya houses. Oke, udah pasti jawabannya yang D dari dua clue tersebut. And number 18, on the northern side, there will be a row of specifically designed houses for residents over 65. North itu kan di atas, di utara. Ada rumah buat elderly. Di sini dong. Terus community center will be adjoining this. Community centernya ada nempel di situ. Yang nempel apa? Option B. Ya udah. So, community center ada di B. Next, supermarket. We're planning to leave the three large trees near London Road. Oh, di London Road, di mana ada tiga pohon? Oh, di sini pohonnya. And then, ternyata lokasi supermarket ada di south of this. South itu di mana? South itu bawah atau selatan. Ya udah, so di bawahnya pohon ada supermarket. And last one, if you look at the road that goes up from south entrance, oke, kita dari south entrance lagi, naik ke atas, and then sampai ke tikungan katanya. You will see it curves around. Ada tikungan. Terus, the playground ada di tikungan itu dan deket sama lake. Ya udah, deket sama lake udah sisa option A doang. Yang di tikungan juga option A. So, the answer is A. One tip for me adalah terkait dengan ini. Kadang ada yang suka lupa kayak north itu di mana, west itu di mana, east itu di mana gitu kan. Thankfully, most of the IELTS test itu akan provide
si mata angin. Jadi ketika bingung dia ngomong north, north yang mana ya? Oh, lihat aja ada huruf N. N itu berarti atas gitu. Was itu di mana? Liatin aja huruf-huruf depan dari mata angin ini untuk tahu kanan kiri atas bawahnya gitu. So, that's the end of our session. Jadi hari ini tadi kita udah bahas tentang listening part 2 aja ya. Di part 2 sendiri tadi kita udah bahas dari awal dia backgroundnya itu seperti apa. Dan mungkin tipe-tipe soalnya akan beragam, tapi kurang lebih yang akan kita dapat ya yang tadi kita bahas multiple choices, maps. Pokoknya nggak mungkin fill in the blank. Di dalam part 2 itu nggak akan kita kayak nulis jawabannya sendiri kayak part satu. Jadi most likely akan maps-mapsan gitu atau choices. Dan akan selalu monolog. Jadi challenge-challenge yang tadi, kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang salah, bisa dicek lagi, bisa di-review kayak kenapa salahnya, dan silahkan di-practice kembali dan juga reflect. Jangan sampai kita lakuin kesalahan yang sama untuk our next practice. So then later we can get a better score. If you have any questions, bisa di-share di comment and don't forget to like and subscribe. Thank you everyone.